Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 6 November 2023, yaitu hari trading ke-202. Hari ini kita ada 5 buah alert, nanti kita akan bahas detail ya. Bapak Ibu, itu dia. Baik, kita cepat saja. Ini trading snapshot hari ini kita memiliki market kita ada opening gap up ya. Jadi di sini ada opening gap up. Nanti kita cek benar-benar ada gap atau tidak? Oke. Ya, di sini ada opening gap up, dia langsung menjadi low ya. Lalu lihat ada tarikan. Jadi kalau kita nonton Bloomberg atau baca berita di luar itu memang market cukup surprise dengan The Fed tidak menaikkan suku bunga kemarin, sementara BI menaikkan suku bunga itu saja. Jadi diasumsikan kalau kita baca itu berasumsi market menganggap The Fed sudah selesai dalam menaikkan suku bunga. Itu ada risetnya tinggal 80% atau tidak kalau kita nontonnya. Ini ada IHSG naik 1,33 persen. Ya, kalau dari analisis sebelumnya sih saya mengatakan bukan apapun itu price discount everything, volume validate. Nah, kita lihat di weekly-nya ya. Ini kalau composite lihatnya di weekly, memang sudah rebound di zona demand. Nanti saya akan ingatkan kembali. Sektor pendorong adalah basic industry, financial dan structure ya. Jadi total value-nya 10 triliunan. Di sini kalau kita lihat, ini kepotong pula dia. Asing 34% di all market, 66% lokal. Jadi kalau kita lihat, oh saya lupa pula net buy juga ya, lokal kalau nggak salah, asingnya. Yang asing banyak beli di BBCA, GoTo, BBRI, AMN, dan Bank Mandiri. Di sini kita lihat asingnya keluar tidak ada yang signifikan ya, jadi oke lah asingnya net buy, ada kembali masuk karena kalau kita cocokmologi dengan berita ya memang kemarin asingnya galau, The Fed mau menaikkan suku bunga ternyata tidak jadi. Oke, kita ada alert Bapak Ibu, nanti kita akan pilih salah satu, karena waktu terbatas ya, jadi alert ini berdasarkan, hasil machine learning. Jadi bisa saja dia alertnya jam 10 pagi, mau pre-closing dia dibanting, itu biasa karena dia tidak, sekali keluar ya sudah keluar ya. Bisa saja dia salah, untuk itu kita harus menganalisa ulang dan kita lakukannya di after market close, setelah marketnya tutup. Kalau sudah market tutup, dia tidak akan berubah-berubah lagi. Oke, alert ini terkirim secara sekuensial, Bapak Ibu bisa lihat, waktunya ini adalah waktu di server, waktu Indonesia Barat. Dia terkirim melalui Telegram bot namanya DL Bot ya, di sini Bapak Ibu nanti bisa lihat di deskripsi. Bapak Ibu silakan aja, kalau ingin belajar juga akses saja robotnya, ada di deskripsi video alamatnya di bawah. Nanti Bapak Ibu cek, klik, nanti, ini ya kalau di paling tidak ada trial-nya, Bapak Ibu bisa juga, uji coba, tidak ada batasan-batasan, itu mau trial, mau ikut urunan, itu semuanya sama ya. Telegram channel ada di sini, Bapak Ibu bisa join juga, ada di deskripsi video. Websitenya ada di sini, delkondanweb.id, sosial media juga ada, silakan di-follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk belajar. Baik, saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya, 18 tahun, bulan depan ya 18 tahun, Desember, di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya akan menunjukkan caranya. Jadi Bapak Ibu bisa akses robotnya, lalu ikuti nih. Nanti saya lakukan caranya, Bapak Ibu ikuti ketik, mau pakai HP, mau pakai Telegram, desktop, website, bebas ya. Web Telegram, nah itu dia Bapak Ibu. Coba belajar kita sama-sama ya. Namun begitu, karena ini adalah tutorial untuk edukasi, jangan percaya 100% analisa saya, karena mungkin, style kita berbeda, pengalaman kita berbeda, maksimum pain level kita berbeda, apalagi capital kita berbeda, dan banyak hal-hal yang berbeda ya. Nanti Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion, ini penting sekali sebagai second opinion. Nah, di dalam trading biasanya saya mengatakan dalam tutorial-tutorial saya mengatakan jangan pernah percaya dengan analisa siapapun, kecuali analisa Bapak dan Ibu sendiri, jangan percaya. Karena kalau nanti Bapak Ibu, ada orang yang memberikan analisa lalu salah, itu biasanya mereka nggak mau tanggung jawab gitu. Makanya, dalam disclaimer ini saya sarankan Bapak Ibu percayalah dengan analisa sendiri yang disebut dengan first opinion. Caranya bagaimana? Bapak Ibu belajar, lakukan analisa sendiri, lakukan analisa sendiri.
Jadi ada yang bertanya, "Kenapa Pak Roy, YouTube-nya nggak rame-rame penontonnya?" Ya karena memang, yang dibahas itu-itu saja. Jadi orang yang sudah bisa biasanya malas juga nonton. Kan ilmunya sudah diserap gitu. Jadi disarankan supaya jangan percaya analisa saya, supaya analisa sendiri caranya lakukan sendiri ya. Bapak Ibu harus melakukan sendiri, analisa sendiri. Oke, itu saja disclaimer-nya on, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Berikut ini informasi workshop, alhamdulillah sudah full ya Bapak Ibu, kita akan bertemu nanti tanggal 18, ini batch 31. Insya Allah udah full ya Bapak Ibu, kita ini adalah semi private ya, semi private. Tidak private, tapi semi lah, 6 orang saja. Ada yang bertanya, "Mau ikut Pak, kapan lagi ada?" Mungkin tahun depan ya, mohon sabar. Mungkin kalau enggak akhir Januari, di Februari kita baru adakan lagi. Ya, jadi Desember tidak ada, biasanya yang waktu berlibur, Januari kita lihat-lihat market, akhirnya akhir Januari atau awal Februari nanti insya Allah akan ada lagi. Di November nanti setelah workshop ini kita akan dituntut untuk Bapak Ibu yang berminat ikut workshop Fly Volume Price Analysis VPA Batch 10. Ini jarang-jarang juga saya buat workshopnya ya. Jadi bagi yang berminat, istilahnya adalah Price Discount Everything Volume Validate. Nah, bagi yang ingin belajar Volume Price Analysis bisa nanti ikutin ya. Ini biasanya saya tawarkan kepada yang sudah ikut workshop Trading as Business. Oke, ini tutorial update robot. Jadi robot ini selalu insya Allah ada waktulah ya, 6 bulan sekali minimal itu ada update baru, walaupun cuma sedikit-sedikit minor, tapi terus bertambah dan tidak ada tambahan biaya ya Bapak Ibu. Tidak ada pembatasan begitu Bapak Ibu menggunakan trial atau apapun, akses robotnya bisa. Ini silakan ditonton tutorialnya ada di deskripsi video juga. Baik, kita pindah ke dalam Telegram botnya. Oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya Bapak Ibu. Jadi nanti saya ini akan, lakukan analisa yang juga Bapak Ibu bisa lakukan, tidak ada bedanya. Nah, kalau untuk belajar Bapak Ibu bisa ikut ketik, kalau saya ketik, ikut ketik, begitu saya analisa coba didengarkan, rajin-rajin mendengarkan analisa karena disitulah ilmunya, sambil praktis ya, ini kayak belajar berenang aja. Jadi belajar berenang itu nggak bisa kalau nggak sambil dilakukan. Jadi nggak bisa baca buku atau nonton video langsung bisa berenang, nggak. Oke, di after market close apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah pertama kita cek apa saja alert dari big data analysis. Di sini adalah alert, ketik perintah alertnya untuk memastikan. Biasanya ceknya situ. Kan biasanya kadang-kadang kerja kita tidak sempat lihat, baru bisa lihatnya setelah market tutup. Ada BTPS, TIN, INTP, ASA, ADMR, mana yang bagus? Saya tidak tahu, harus dianalisa. Tapi nanti kita akan pilih satu untuk analisa detail, sisanya kita akan lakukan analisa singkat saja supaya waktunya terkejar ya. Kita lihat. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita cek rekom. Ini adalah screening rekomendasi untuk end of the data. Oke, dia di sini Bapak Ibu tanggal 6 sudah benar. Arto beli penben ya, ada di situ. Lalu Arto keluar lagi. Nah, di sini kalau candle pattern kita lihat ada BRMS, ada Citra ya, TAPG, ada Unilever bullish engulfing dia. Itu untuk price action. Rocket Jet ada ASA. ASA ini ada alert juga nggak ya tadi? ASA ada ya, ada alert. BBCA, ini Rocket Jet nih bagusnya BBCA nih. Tapi tidak ada alert. BB ini BSD bagus. Doit, INTP ada alert. SMGR. Jadi INTP dan SMGR sentimennya positif ya. Lalu di sini ada ADMR, wah ADMR lagi, BTPS keluar di sini, PWS, Golden Cross, INTP, SMGR. Oke, beli, ini, ya itu dia Bapak Ibu. Kita lihat ledakan volume, SCR Vibum, apakah ada saham ledakan volume? KF ya, ini kita lihat VPA KF. KF ini kalau nanti, oh begitu ya, mantul dari zona demand Bapak Ibu. Ini demand lalu dites lagi demand. Ya dia biasanya kuat ini ngetes, ini biasanya mainnya di weekly ya ini. Oke, apa mau kita bahas apa ya? Apa yang mau kita bahas? Tadi ngomong-ngomong terus tapi nggak bahas. Apa? BTPS. BTPS lah ya alertnya nanti yang manapun Bapak Ibu sama, cara analisanya sama, Bapak Ibu dengarkan aja lalu yang penting Bapak Ibu coba bisa melakukan analisa sendiri. Oke, nanti bagi, kalau Bapak Ibu tidak benar BTPS silahkan saham yang lain tapi caranya sama ya. Oke, setelah itu kita, cek apa ya, misalnya cek SCR, screening untuk zona panic ya. Kita mencari, misal screening satu lagi adalah screening saham-saham yang berada di zona panik, kita berharap dia menuju hope.
Oh, ini ada cari yang alert ya, pakai suspend kita cari yang alert. INTP, INTP ini bagus nih mungkin kita start rotation-nya ya, INTP, lalu TKIM, ya. Oh, BTPS ada ya, BTPS ya, Bapak Ibu kita akan bahas BTPS. Mudah-mudahan dia dari panic menuju hope ya. Oke. Snare buka juga di situ. Oke, kita akan mulai analisa. Pertama kita akan bahas komposetnya, VPA. Kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu kalau saya ketik slash itu untuk akses robotnya. Ini adalah list perintahnya Speedo. Ini kalau di robot ini ISG namanya composite. Kalau Bapak Ibu ketik ISG nggak ada. Speedo composite. Oke, jadi yang Bapak Ibu sudah beli ketika di Extreme Fear, sekarang dia sudah tentu sudah naik ya Bapak Ibu. Ada strategi, Bapak Ibu bisa tonton tutorial tentang speedometer. Jadi strateginya adalah beli ketika Extreme Fear, jual ketika Extreme Greed. Nah, ini berlaku juga ya, bisa juga profit. Oke, sekarang greed. Greed artinya saat ini demand lebih besar daripada supply. Demand-nya kembali masuk ya, itu faktanya harganya naik. Jadi kalau udah extreme fear bolehlah kita buy on weakness, nanti kalau udah extreme greed kita sell on strength lah ya, begitu juga bisa. Selama ini berlaku ya selama IHSG Saatway kemarin-kemarin itu. Setelah itu kita lihat star C0 ini adalah rotasi bintang daily dengan pusat rotasi composite untuk pusat daily ya. Oh ini berantakan semua bintang-bintang di langit nih. Oke, composite-nya kita kalau membahas ini kita harus pakai kalimat relatif. Lalu setelah kreatif kita lihat ya, kita lihat bahwa IHSG-nya hari ini naik positif 1,33. Jadi naiknya tinggi. Maka kalau ada yang naik cuman naiknya satu sektornya naik 0,10 tampaknya melemah gitu karena relatif dia. Oke, kita lihat teknonya bergerak menguat, di situ ada Goto, cyclical melemah, finance menguat ya Bapak Ibu. Relatif dia menguat, infra melemah, melemah, melemah. Basic ini kita tunggu dia melawan arah. Oke, jadi ada berapa yang menguat? Tekno, properti. Di situ ada base DE, sentimen-sentimen itu ya. Mana basic? Saya mau lihat basic. Basic masih melemah. Properti, finance menguat. Jadi Tekno. Jadi Goto itu juga bisa diperhatikan. Saya sudah masuk kembali ya di Goto ya sekitar di bawah berapa kemarin average saya? 69 atau 68? Oke, sekarang kita lanjut, setelah itu kita lanjut dengan weekly ya, chart price dan volume VPA weekly composite. Nah, ketik saja VPA weekly ini adalah volume price untuk chart weekly. Kita lihat dulu weekly ya, karena kita mau mengetahui big picture dari composite. Karena kalau composite itu acuannya kita lihat weekly pergerakannya. Oke. Oke, tapi catatan kalau weekly volumenya selalu low kalau belum hari Jumat. Ya, ini kan baru hari Senin ya, jadi dia tidak cukup. Jadi diabaikan saja sinyal-sinyal yang muncul. Sekarang kita lihat price-nya saja. Price-nya untuk komposit sudah balik ke upper downtrend. Mudah-mudahan ini dia bisa break. Nanti kalau skenario-nya adalah kan gini. Low, high. Ini adalah high low. Nah, kita berharap naik ke atas. Ini ada demand zone di sini. Supply. Ini adalah high-high. Jadi skenario-nya berjalan seperti ini ya. Kita dengan asumsi bahwa 7046 ini break. Kenapa? Dia tidak membentuk new low. Kalau kemarin membentuk new low, cerita berbeda. Sekarang dia tidak membentuk new low. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan ada window dressing ya. Ini mudah-mudahan dalam sampai Desember dia bisa mengejar paling nggak sampai sini lah ya. Jadi hold. Oke, ini juga naik. Itulah dia karena dia tidak close jadi kita bisa pakai pattern itu. Ini belum terjadi, mudah-mudahan terjadi. Namanya juga plan ya. Itu weekly. Jadi acuan komposit itu main di weekly. Jadi jangan Bapak Ibu main melihat komposit tapi pakai 5 menit, 10 menit tuh nggak ada gunanya. Oke, sekarang kita lihat apa lagi? VPA kita selesaikan dulu weekly-nya. VBP weekly composite. Oke. Ya, dia kemarin masuk ke zona supply. Jadi ini gampang sekali kita lihat. Ya, ini kan ada panjang nih. Karena di harga di atas berarti hanya demand yang mendorong harga ke atas. Berarti di bawah ini demand. Ya. Ini sekarang dia mantul berarti ini demand. Yang panjang-panjang aja. Simpel-simpel aja. Nah, ini supply. Dia coba masuk ke supply. Ada supply panjang di sini nih. Dulu sini ada juga supply, ini juga ada supply, ini juga ada supply ya, di sini ada supply. Jadi banyak supply ke atas. Mudah-mudahan dijebol ya. Dijebol ya kalau udah jual di atas ini balik lagi ke bawah tuh nggak ada masalah.
Sekarang kita akan, lanjut. Kita tahu ada supply mungkin dia akan tertahan ya, jadi kita tunggulah ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat dari daily-nya, VPA Composite. Kenapa harus bahas composite? Padahal kita tidak trading composite reksadana, karena itu adalah psikologi ya Bapak Ibu. Oke, dia bottoming di sini. Nanti Bapak Ibu di sini ada candle namanya sell mother candle ini. Ini semua adalah supply. Dia turun setelah dia keluar belum ini udah dites ya. Belum ada yang melebihi dia. Jadi kalau sementara ini target kita lihatlah apa yang terjadi di sini. Tidak ada gap ya. Ini sinyalnya satu, ini validasi sekarang udah ke atas. Kalaupun besok turun, mungkin dia commit doncian dulu ya. Karena pattern itu harus terbentuk gini. Low, high, high terhadap low, high, high. Nah, ini kalau nggak terbentuk berat. Di atas ini ada supply-supply soalnya. Sinyal hari ini adalah demo indicate strength, volumenya di atas rata-rata. Jadi volumenya ini oke. Di sini dia sudah membentuk ramp down, plateau, ramp up. Jadi terjadi distribusi, terjadi akumulasi, terjadi ya sideway ya, terjadi akumulasi ke atas ya. Ini adalah pertempuran di antara supply and demand di sini. Oke, sekarang kita lihat VBP Composite. Nah, ini ya kelihatannya Bapak Ibu, nanti menahannya ini ada supply nih. Ini supply, ini supply. Jadi bisa dia kena ke sini dia turun dulu supaya pattern terbentuk ya. Low, high, high low nggak apa-apa. Jadi kalau dia turun besok kita nggak usah panik ya. Ini ada double maru ya. Di sini ada supply, demand juga nih. Antara yang singkat-singkat ini. Mudah-mudahan turun dulu nanti naik ke atas supaya terbentuk pattern. Di sini ada supply, di sini ada supply, di sini ada supply ini. Gak apa-apa, kita tahu, kita tunggu aja pattern yang terjadi. Sementara kalau nanti di sahamnya sudah bisa menaikkan stop loss, silahkan naikkan stop loss. Kita lihat wave composite. Wave ini adalah untuk melengkapi Elliott wave, karena orang Elliott wave itu mereka tidak peduli dengan volume. Oke, masih don't move ya Bapak Ibu, masih don't move. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita akan lihat sahamnya. Tadi apa yang mau kita bahas? Ini saya mudah-mudahan bisa cepat ya. Apa ya? BTPS, ADMR, ASA. Nah, karena alert pertama BTPS ya. Jadi ini karena alert pertama saja. Bisa jadi yang lebih bagus ASA ya kayaknya bottoming, ASA, terus apa yang bottoming itu ya. Banyak nih saham-saham yang pattern-nya sama. Ada Mertin. Jadi kalaupun Bapak Ibu tidak berminat BTPS, silahkan lihat yang lain. Tapi nanti TIN, INTP, ASA, ADMR akan kita bahas juga di bagian akhir secara singkat. Jadi inilah checklistnya, step by stepnya Bapak Ibu bisa belajar. Nah, pertama kita harus cek dulu. BTPS itu alert dari big data analisisnya, machine learningnya ini fresh baru keluar atau sudah berkali-kali keluar. Kalau udah berkali-kali keluar biasanya udah naik tinggi. Nah, kalau dia baru fresh dan bottoming itu biasanya fresh itu artinya setelah sebulan lebih, 2 bulan lebih baru keluar. Nah, itu bisa dilirik-lirik tuh analisa detail. Kita cek dulu ya alert BTPS. Kalau sempat dia bottoming gitu. Nah, ini BTPS dulu waktu saya kuliah di SBM ITB dulu ini favorit sekali nih, rapi sekali BTPS. Tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu profit teman-teman saya satu angkatan waktu kuliah S2. Ini cara ceknya, lihat alert terakhir tanggal 28 Agustus, sekarang tanggal 6 November. Berarti sudah lebih dari 1 bulan. Nah, ini mungkin fresh ya. Biasanya ini fresh ya, lebih dari 1 bulan dia fresh. Fresh artinya mungkin dia bottoming. Oke, itu. Sekarang kita cek dulu dengan Speedo. Speedo BTPS. Grid. Oke, bagus. Demand-nya sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi dia demand-nya masuk. Kalau sempat dia sudah bottoming, demand-nya sudah ada, itu sudah bisa kita ikut ya Bapak Ibu. Grid artinya saat ini untuk BTPS demand lebih besar daripada supply. Saya juga lihat-lihat nih. Kalau mau ikut juga nanti karena cash masih ada saya kemarin. Oke, sekarang kita lihat dengan rotasi bintangnya, Star BTPS. Tadi kita lihat di screening dia berada di panic. Mudah-mudahan dia bergerak dari panic menuju hope. Itu biasanya bottoming ya. Freshnya baru, alertnya fresh. Ya, ya Bapak dan Ibu ya. Dia saat ini untuk BTPS berada di zona panic. Bukan hanya bergerak menuju hope,
Bahkan, ini kan dia ke arah sana kan power price, di sini kan atasnya momentum. Dia membentuk sudut sangat kuat ya. Dia sejajar dengan garis ini, itu membentuk sudut berapa nih? 40 derajat itu termasuk kuat dan lihat jarak antar bintangnya terjadi akselerasi ya. Saat kompositnya menguat, dia juga ikut menguat. Jadi, mudah-mudahan dia segera ya Bapak Ibu, segera naik ke atas. Finance-nya juga menguat ini. Biasanya suku bunga apa yang dilakukan The Fed itu sensitif terhadap perbankan. Nah, kita lihatlah ini ya. Oke, sudah dia BTPS. Sekarang kita lihat weekly-nya. W-star, mudah-mudahan bottoming juga. W-star BTPS. Weekly ini kita bisa lihat jadi acuan untuk jangka-jangka panjang lah. Oke, BTPS ternyata dia juga berada di panic, tetapi dia masih bergerak ke kiri, artinya power price-nya belum muncul kuat. Untuk weekly ya. Nah, nanti kita tunggu validnya hari Jumat karena dia bergerak ke kanan, jaraknya memendek nih Bapak Ibu ya dibanding sebelumnya. Kemarin di bottoming, bisa jadi dia belok nih, kita tunggu hari Jumat. Oke, sekarang kita lihat kalau pusat rotasinya kita ganti nggak composite adalah Star S BTPS. Biasanya nggak jauh beda karena composite itu sangat tergantung dengan finance dia pergerakannya. Salah, Star S sektor nomor 4 ya. Sektor nomor 4 adalah finance ya. Wow, kalau pusat rotasi gini, Agro, Saratoga, BBKP, Arto ini mulai bergerak menguat ya. Mereka menyusul BRPT ini, BBTN ini zigzag dia. Mana tadi si ini BTPS ya, BTPS juga mau menguat ya, konsisten dia. Oke, kita lihatlah kalau daily, kalau di daily berarti dia mungkin tidak lama ya Bapak Ibu. Kalau weekly itu biasanya lama. Lama maksudnya lama, penguatannya bisa lama, kita bisa santai melihatnya. Tapi ini kalau dia terus menguat, terlalu greedy nanti berhati-hati. Oke, sekarang kita lihat dengan PBV ROE sektor nomor 4. Ini nice to know saja. Saya tidak pernah trading melihat perbandingan rasio-rasio finance sebagai acuan utama, tidak. Mana nih? Karena kadang-kadang datanya tidak update juga nih. Belum terlalu update. Oh, nggak kelihatan. Mana dia? BTPS, harusnya ada. Nih, BTPS ya, dia berada di zona bagus, ROE-nya tinggi, PBV-nya belum mahal-mahal amat. Jadi BTPS dari rasio perbandingan PBV ROE juga bagus. Berada di kuadran 4. Sekarang kita akan lihat portofolio portofolio volatility map untuk saham-saham yang alert hari ini ya. Jadi bisa kita atur nih saham yang mana yang volatile, mana yang tidak. Oke, kita mulai dengan perintahnya portofolio volatility map. Alert pertama adalah BTPS, spasi, TIN, spasi, INTP, spasi, ASA, spasi, ADMR. Oke, Bapak Ibu bisa tambah ya sampai 10 saham-saham supaya mengetahui ya perbandingan saja. Oke, jadi di sini adalah tool untuk membandingkan. Bapak Ibu bisa lihat ini. Jadi TIN BTPS ini termasuk yang daily average return-nya dalam 12 bulan terakhir selalu jauh sekali ya minusnya. Jadi mereka ini turun terus ya dalam 12 bulan, mungkin sudah bottoming mudah-mudahan karena sudah ada alert. ASA sudah di atas rata-rata, INTP ini sudah hampir sama dengan composite, ADMR dia cukup volatile ya. Jadi kalau main TIN ini kayaknya dia tidak terlalu volatile nih, slow, nggak kemana-mana nih. Tapi kita lihatlah nanti. Oke, nah lanjutnya kita lihat saham-saham ini dia berkorelasi nggak bergeraknya. Perintahnya adalah PCM. Nah, lihat di sini. Copy saja lah, tinggal ditambah. Maksimum 10 bisa. Oke. Nah, di sini kita mau bahas yang BTPS. Kalau Bapak Ibu punya BTPS, kalau punya ADMR sebaiknya jangan beli bersamaan karena korelasinya tinggi ya, gitu resikonya tinggi. Ada tutorialnya Bapak Ibu bisa tonton. Nah, ini boleh nih ASA dengan BTPS, korelasinya tapi terbalik ya, saat BTPS profit, ASA-nya turun. BTPS dengan TIN jangan, karena korelasinya tinggi sekali. Kalau jatuh, sama-sama jatuh nih dua ini, berdarah-darah kita. Oke, begitu begitu selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau BTPS dengan TIN jangan bersamaan ya, tidak baik. Dengan INTP boleh, karena korelasinya kecil.
Oke, kita akan bahas volume price analysis. Kita mulai dengan VPA weekly untuk BTPS. Mudah-mudahan dia bottoming ya. Ini kalau bottoming bagus. Wih, ini hampir all all time high, all time low ya. Nggak tahu nih. Kita lihat dulu mulai dengan VPA monthly, VPA monthly BTPS. Kayaknya dia lower downtiannya. Oh iya ya, lower downtiannya 1550 adalah all time low ya Bapak Ibu ya. 1550 ini terendah dalam sejarah. Oke, kita lihat kembali lagi weekly-nya. Jadi Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu BTPS ini sudah turun ke bottoming, oke. Di sini kemarin itu dia naik tapi volumenya belum. Nah, ini kita sekarang sudah break naik di weekly-nya tapi volumenya kita harus menunggu hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat nanti paling tidak dia up volume karena dia sudah bottoming ini ya Bapak Ibu. Ini kayaknya kalau dia kembali masuk ini bisa jadi spring di weekly nih. Spring di weekly itu 1 bulan loh di daily-nya ya. Dia turun, di sini naiknya kencang. Jadi ciri-ciri ini terjadi ya. Di workshop dia dibahas ini. Oke, jadi sebenarnya akumulasi di sini dia nge-spring ke bawah. Dalam main di weekly, akhirnya naiknya bisa tinggi kalau main di weekly. Jadi sudah marking down, sudah ke bawah, ini sudah naik ke atas. Nah, mudah-mudahan begitu terjadi akumulasi. Oke, weekly-nya seperti itu. Tidak ada sinyal, kita menunggu hari Jumat. Kan kita lihat VPA BTPS. VPA dulu selesaikan untuk daily-nya. Ya, ya Bapak Ibu, dia turun. Ini nanti ada zona supply nih. Kenapa muncul ini? Ya, ini candle ini disebut dengan sell mother candle. Candle ini juga disebut dengan sell. Artinya kalau begitu dia mother candle besar dan volumenya besar, itu menjadi resisten ya. Oke, dia turun. Ini mau pakai apa? Ini mangkokmologi. Ini cupnya ini handle dulu baru naik ke atas. Ya, bolehlah ya Bapak Ibu. Ini sudah bottom. Ini kalau dilihat ini ada spring sedikit nih. Fresh, alertnya fresh. Volumenya turun, boom ya, naik ke atas. Ini juga sudah ke atas. Yang kita sinyalnya dulu lah kita lihat. Sinyalnya, Bapak Ibu bisa lihat ini ada tanda sinyal, ini juga ada sinyal. Dia katakan effort to rush bullish sign, reverse uptrust. Ini reverse uptrust ya, Bapak Ibu. Kalau udah workshop volume price analysis, Bapak Ibu bisa lihat nih kode-kode reverse uptrust. Dia menjadi SOW ya, SOS. Volume dasar rata-rata white dan close-nya high. Jadi nanti kita cari zona demand, dia akan tes dulu ke bawah untuk membentuk low, high, high, low, high, high. Ya, itu terjadi di zona akumulasi yang kita tunggu. Reverse uptrust sinyalnya. Oke. Reverse uptrust adalah lawan dari uptrust bar. Oke, berikutnya kita akan lihat evol BTPS kita untuk mendeteksi di mana stop loss kita. Oke, oh ya tidak signifikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini ya kalau mau agresif stop lossnya bisa di bawah candle. Kalau konservatif berarti di sini nih. Berarti tadi kalau dia 1550 stop loss di mana ya? Berarti kita bisa pakai lower downtrend. Jadi kalau trading dalam seperti yang kita belajar di workshop, kalau tidak ketemu stop loss kita tidak beli ya. Oke. Oke, di sini bisa, di candle ini bisa stop loss dia lihat. Low, high, dia turun dulu candle merah. Jadi setiap yang low gini bisa stop loss. Takutnya ini karena fase akumulasi ya Bapak Ibu ya. Kalau belajar volume price analysis, kita baru-baru aja terjadi change of character. Ini 1550 kan berarti stop loss itu kalau mau konservatif dia 1550 kurang 2 berarti 1540. Nah, kita kelihatan stop lossnya. Oke. Oke, mungkin dia besok akan turun dulu, nggak tahu juga ya. Kita analisa dulu lah. Oke, itu setelah itu kita lihat VBP weekly untuk BTPS. Diikutin ya Bapak Ibu, ketik juga aja, jangan cuma nonton nanti nggak merasa. Oke, ya benar ya Bapak Ibu. Ini kita lihat weekly. Di sini adalah demand kita. Ini demand ya, nanti demand berada di sini dia mungkin akan turun dulu untuk menguatkan demand. Ini demand, dia akan turun dulu untuk naik ke atas. Tapi ini ada supply. Biasa itu ya, supply. Jadi dia akan tertahan dulu di sini, dia turun lagi ke bawah, naik ke atas, turun lagi ke bawah, baru bisa di atas. Ini ada supply. Targetnya di mana? Kalau kita buat trading plan, inilah ya Bapak Ibu. Kalau buat main di weekly, kita jualnya di sini. Karena
Ini adalah sell mother candle, setelah dia muncul, belum dites, ya sementara ini sudah dites oleh ini. Jadi paling tinggi kita buat trading plan ada di sekitar di sini. Lumayan lah buat trading plan, target jual di sini, stop loss di sini, buy atas, kalau turun buy, tinggal kita mudah-mudahan profit ya. Ini BTPS nih bottoming nih, all time low. Stop loss-nya kelihatan dan risknya kecil dibanding reward. Oke, kita lihat VBP BTPS. Oke, kalau mau main cepat, targetnya ini. Nih, ya. Inilah ya, istilah muncul. Jadi mungkin kalau udah agresif ya kan, stop loss-nya di bawah sini. Berapa tuh 1006 berapa? Yang di sini lah candle ini kita ambil bawahnya. Targetnya ini 2200 ini. Jadi reward rasionya bisa diukur lah sama ke sana, mudah-mudahan lipat. Itu cara mencari target, kita lihat ada mother candle terus dekat-dekatnya itu ada supply. Ini supply ya. Kalau mau ini bisa, tapi reward rasionya nggak masuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke wave. Wave ini dia memvalidasi Elliott wave ya. Oke. Ini kita gampangnya begini ya. Ini terjadi perubahan tren ya karena berubah dia jadi down ke bawah. Kalau di sini down move ya. Nah, sekarang ada up move. Up move-nya ini belum menunjukkan perubahan tren. Kalau mau menunjukkan perubahan tren, dia harus ada merah dulu. Nanti merah ya. Di sini merah. Ini merah ya. Ini merah dulu. Kan hijau, merah. Tapi merahnya tidak boleh lebih tinggi. Baru setelah itu hijau lagi. Nah, di sini hijau, tapi lebih besar. Nah, itu baru valid perubahan tren. Jadi ini lebih besar pada ini lebih besar, yang merah ini tidak lebih besar. Begitu. Oke, jadi oke, ini juga kemarin net buy. Oke, itu dia untuk wave. Kita belum melihat signifikan perubahan tren. Kita mungkin masih ada beberapa kali wave di situ. Kita lihat sekarang adalah DOM. DOM BTPS. Dominasi rasio. Asingnya kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi kemarin dalam 20 hari lumayan besar nih sampai 50 hari. Kita lihat aja ya. Kita lihat PIF BTPF. DOM itu dominasi rasio. Kita mau lihat yang dominan apa. Oke, asing ya. Hari ini keluar sedikit saja, jadi memang asingnya downtrend jualan terus nih, baik dalam sehari, ya itu foreign flow-nya. Nah, besok Bapak Ibu kalau mau beli ya jaga atas ya, di sini mungkin 1 lot. Ini mungkin 2 lot, 3 lot. Kalau sini pasang stop loss ya mungkin di sini bisa dibeli. Tapi kalau mau sampai bawah ya ini 1 lot, 1 lot, 2 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot gitulah. Jadi kalau ke bawah kita dapat lotnya banyak. Atas jaga 1. Misalnya begitu caranya. Oke, sekarang kita lihat adalah foreign flow map sektor nomor 4 data 5 hari. Kita lihat foreign flow-nya bagaimana. Kalau BTPS kan masuk kecil aja ya. BBRI banyak keluar nih asing. Oke. Sini ada Arto. Bank Mandiri banyak akumulasi, BBRI malah distribusi. BBCA masih distribusi ya dalam 5 hari ya. Oke, kita lihat sekarang slash net map. Ini untuk net ya. Kalau gabung lokal, digabung asing dalam 5 hari. Kalau mau 20 hari ganti aja sektornya 20 ya. Net map tutorialnya juga sudah ada. Sektor nomor 4 data 5 hari. Jangan terbalik. Nah, di sini yang bisa ganti 20 hari, 100 hari gitu. 5 hari saja. Silahkan lakukan sendiri kalau berminat Bapak dan Ibu. Ini peta map. Nah, dalam 5 hari BTPS itu akumulasi ya. Kalau tadi asingnya akumulasi enggak? Distribusi ya, berarti memang dikuasai oleh lokal. BTPS ini dikuasai lokal karena dalam 5 hari asingnya jualan ya. Jadi lokal nih yang pegang nih. Jadi jangan terlalu pengaruh. Ada yang bilang asing keluar dari ini lah yang menguasai dalam 5 hari ya lokal. Lihatlah dalam 20 harinya atau dalam 1 hari. Kita lihat maksudnya dengan tren BTPS. Ya 34 menit. Saya ngecap. Net buy Bapak Ibu under value ya Bapak Ibu, ini sudah murah nih kalau dari sini Q3
EPS growth-nya rendah, tapi dia tetap under value karena sudah turun all time low dia. Oke. Sekarang kita lihat dengan PWS, BTPS. Bisa saja yang naik bukan BTPS ya. Tadi lupa. Ini BTPS ada golden cross kemarin. Oke. Sekarang kita PWS ini dia bottoming, Bapak Ibu. Nah, ini masih ditunggu. Dia harus sabar nih. Kita menunggu yang warna biru-biru di sini 3 kayak ini. Nah, itu baru oke. Ini mungkin dia turun sedikit lagi baru dia naik ya. Ini sinyal buy-nya sudah ada. Buying pressure-nya juga besar. Ini trend up-nya sudah ada, lihat nih. Dari kemarin tuh trend up-nya sudah ada. Tapi dia belum masuk zona akumulasi. Jadi Bapak Ibu, kita kalau dia turun sedikit jangan terlalu panik. Yang penting kita bisa malah dapatkan harga diskon itu. Statusnya sudah strong. Oke, itu dia untuk saham BTPS. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke saham yang lainnya. Nah, ini tidak akan lengkap se-BTPS. Bapak Ibu bisa lanjutkan dengan analisa sendiri dengan sebagaimana saya jelaskan tadi di BTPS. Caranya sama ya. Nah, kita cek dengan TINS. Nah, kita cek dulu. Alert TINS. TIN ini fresh atau tidak? Itu penting. Fresh ya, terakhir bulan 7, sekarang bulan 11. Itu fresh nih. Kita lihat dengan Speedo TINS. Ya, beberapa cat saja. Biar cepat ya, udah 36. Netral, sekarang posisi TIN berada di zona netral, artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Oke, berikutnya kita lihat Star TIN. TIN juga berada di zona panic, tapi hari ini dia berbalik menguat sangat signifikan, bahkan saat kompositnya menguat, sementara sektornya jatuh melemah. Ini TIN berbeda ya dengan sektornya. Kita lihat kan VPA TIN. Nah, Bapak Ibu lanjutin tuh yang tadi yang saya analisa. Oh, TIN jatuh dalam terus menerus dan dia sepertinya bottoming. Ini adalah selling climax. Ini adalah auto reaction ya. Masih turun lagi, asal dia tidak cross 645 aman. Kalau sepertinya di sini nih menariknya Bapak Ibu, ini kan turun terus ya. Ini juga ada akumulasi gitu. Mudah-mudahan dia turun 645, stop loss-nya di 635. Jangan trading tanpa stop loss. Jangan percayalah orang trading tanpa stop loss itu. Risknya gede. Kalau udah nyangkut semuanya tiarap semua, nggak pernah kita minta pertanggungjawaban, nggak bisa. Oke, itu alert TIN silahkan dianalisa, dia tampaknya bottoming juga. Kita lihat dengan alert yang kedua adalah INTP. Ini dengan semen gersik dia dapat sentimen bagus ya. Fresh juga Bapak Ibu, INTP kita lihat dengan Speedo INTP. Oke, dia grid INTP, demand lebih besar pada supply, apakah lebih bagus dari BTPS? Ya, kita lihat dulu, kita lihat dengan Star BINTP. Kayaknya sama juga, di zona panik juga ya. Oh iya, sama di zona panik. Dia zona panik sudah beberapa hari kemarin dia menguat, melawan. Sekarang dia terjadi akselerasi saat kompositnya menguat. Basicnya juga terus melemah, dia sama ya, kayak itu. Sekarang dia istilahnya adalah INTP ini, habis panik terbitlah hope, mudah-mudahan terus menguat. Lihat VPA INTP, mungkin juga bottoming juga dia. Oke, dia bottoming ya Bapak Ibu, tapi untuk pasti Bapak Ibu selalu cek weekly ya, VPA, weekly, INTP, karena pattern besarnya itu ada di akumulasi ini dalam weekly. Wah, ini lihat ini ya, dia setelah saling climax, asal dia tidak lebih rendah dari yang di sini, ini berarti akumulasi di weekly ini. Ya, dalam ilmu volume price analysis. Ya, kita belajar VPA, Wyckoff. Ya, dia main di sini selama tidak lebih rendah yang dari sini nih. Ini ada down trust bar sama stopping, ini ada sinyalnya. Sejak itu dia tidak turun-turun lagi sampai close di bawah. Hanya masalah volume saja nih di weekly-nya. Oke, kita tunggu hari Jumat kalau mau lihat ini. Oke, kita lihat saham yang lainnya. Jadi untuk weekly Bapak Ibu tunggu hari Jumat. ASA, alert ASA. ASA 10 tidak fresh. Maksudnya alert pertamanya ada di sini. Ini mungkin adalah alert penguatan ya. Jadi dia sudah mulai di sini. Ini freshnya nih. Oke, ASA ini seharusnya sudah mulai pergerakan nih. Kita lihat dengan Speedo ASA.
ASA berada di zona grid, demand lebih besar daripada supply. Kalau begitu, artinya kita lihat dengan star ASA. Iya, ASA lebih kuat ya Bapak Ibu, karena apa? Secara relatif dia sudah masuk ke zona hope. Jadi belinya itu ya kalau teorinya ya ketika dia masuk ke sini, nah ini bolak-balik bintang-bintang banyak bertaburan di sini dia naik ke atas. Nah, ini kalau udah ke atas mudah-mudahan terus grid, mudah-mudahan dia nanti bisa begitu dia crossing ke fear kita bisa profit taking atau naikkan stop loss. Nah, ini penting untuk melihat weekly-nya asalnya karena sudah bergerak pindah zona, dia sudah masuk ke hope. Oke, kita lihat VPA, ASA, mungkin harus lihat di weekly nih. Iya, ini harus lihat di weekly ya, mengapa apa bonus ASA. Karena strukturnya kelewatan sudah. Ya, kelewatan juga Bapak Ibu. Jadi ini adalah marking up, ini ada distribusi, ini marking down, selling climax atau ini the best time for buying, dia turun lagi. Jadi siklusnya kalau di daily ini marking up, distribusi, ya begitu saja lah kalau Wyckoff ya. Oke. Jadi siklus besarnya sudah terjadi, ini siklus sedangnya. Ini bagus juga kalau dibahas di workshop volume parts analysis nanti ingatkan saya lah ya, ini bahas seperti ini ya. Oke. Alat berikutnya adalah untuk ASA juga Bapak Ibu bisa lanjutkan analisa detail ya. Seperti BTPS tadi. ADMR, alert ADMR. Ini gelagat mau dividen ini biasanya ini. Dia tidak fresh Bapak Ibu, alertnya sudah konsisten nih setiap bulan dia muncul. Kita lihat dengan Speedo ADMR. Grid, demand lebih besar daripada supply ya. Kita lihat star ADMR. Maaf saya agak-agak cepat karena supaya Bapak Ibu nggak bosan. Oh, ini yang bagus. Yang bagus bagaimana Bapak Ibu? Lihat, dia baru satu bintang pindah dari zona ini. Segitiga ini ya. Jadi ini disebut ADMR disebut habislah panik. Terbitlah hope. Ya, jadi masih bottoming sebelum dia naik. Kalau udah di grid itu sudah ketinggian. Oke, tapi apapun itu kita lihat di chart price dan volume. Lanjutin ya Bapak Ibu, sebagaimana membahas BTPS. Oke, berarti dia mainnya juga di weekly. The best time for buying. Jadi the best time for buying ADMR tuh di sini. Second chance to buy, baru dia naik. Sekarang ini ada yang dites oleh ini ya. Jadi ini the best apa lah ya namanya? Ini mungkin di weekly, the best time for buying weekly. Ya, hari ini sinyalnya effort to rise bullish sign, sinyal volume dasar rata-rata yang penting spreadnya juga dasar rata-rata. Ini kita langsung tandai kalau udah begini kita langsung tandain low, ini tandai high. Yang kita tunggu adalah kapan dia membentuk high low. Selagi dia harus tidak boleh close di bawah ini, maka dia nanti mudah-mudahan bisa naik membentuk higher high. Oke, jadi bonus satu lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dengan suara saya. Weekly ADMR, selalu cek weekly-nya untuk menjawab pattern-nya tadi. Oke, jadi ini adalah naik ke atas, sempat ada redistribusi, marking down. Nah, ini dia mematahkan yang tinggi ini. Mungkin ya Bapak Ibu, bottoming-nya sudah di sini. Low, high, high low, high high. Ini high low, tinggal dia naik ke atas lagi. Ini masalahnya di volume saja. Ya, masalahnya di volume. Baik, Bapak Ibu, itu aja after market close untuk malam ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf juga bagi Bapak Ibu yang ingin ikut workshop. Sudah penuh. Saya tidak bisa banyak-banyak, ya, dan tidak bisa setiap bulan juga, capek juga ya. Keluarga butuh waktu juga untuk bersama keluarga. Dan insya Allah tahun depan saya akan coba cari-cari ruangan. Mudah-mudahan ada, jadi bisa jauh-jauh hari kita pesan ruangannya hingga harganya tetap murah. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.